Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ato Urrahman. Saya adalah guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di Sekolah Dasar Negeri Duren, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 tahun 2022, LPTK Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Pada pagi hari ini, Rabu 26 Oktober 2022, saya akan melakukan uji kinerja atau UKIN secara luring dengan mengambil tema zakat fitrah dengan metode BPL. Saya melaksanakan uji kinerja di SD Negeri Duren, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Berikut ini uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum anak-anak mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo ketua kelasnya memimpin. Pada pagi hari ini, Pak Ato ingin mengabsen dulu ya. Absen pertama, Abdul Kafik. Hadir. 2. Amal Sultana Yotama. 3. Aura Rahma Maulida. 4. Fathul Aziza. 5. Fikra Muhammad Zidan. 6. Hanin Yulfa Litangkri. 3. Ibra Alamsa. 8. Indah Ayu Lestari. 9. Levi Novita Sari. 10. Mega Manggala Putri. 11. Muhammad Revandi. Bagaimana kabar kalian ini? Luar biasa. Alhamdulillah. Aku nak mendukungmu.
Namun selanjutnya kita membaca dulu suratan pendek, membaca surat Al-Falaq. Yuk kita mulai yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, marilah anak, buku modulnya dikeluarkan dulu. Sudah? Dibuka bab 4, materi zakat. Ayo membayar zakat. Nah itu bab 4, ayo membayar zakat. Siapa yang sudah pernah melakukan zakat secara pribadi atau membayar sendiri? Siapa yang sudah pernah? Belum pernah? Ya, nanti semoga setelah pembelajaran hari ini nanti kalian bisa bagaimana caranya tentang zakat, entah itu zakat fitrah atau zakat. Lalu selanjutnya tujuan pembelajaran pada materi ini adalah kalian harus memahami hikmah zakat sebagai implementasi hukum Islam yang keberapa? Zakat rukun Islam yang keberapa? Rukun Islam ada berapa? Nah, yang pertama zakat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 Haji. jadi nomor berapa zakat? 3. Nanti Pak Guru tampilkan sebuah video. Nanti tugas kalian adalah menganalisis dari video yang Pak Guru tayangkan. Silakan dengarkan dengan sesama. Beragam jenis zakat terkadang membuat sebagian masyarakat bingung tentang jumlah jenis zakat. Namun pada dasarnya zakat hanya terbagi atas 2 jenis, yakni zakat fitrah dan zakat mal. Pada kesempatan ini kami akan membahas tentang zakat fitrah. Zakat fitrah atau zakat al-fitri merupakan zakat wajib seorang muslim yang dilakukan menjelang Idul Fitri pada bulan suci Ramadan. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah dengan 1 sok kurma atau 1 sok gandum bagi setiap muslim yang merdeka maupun muda, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun dewasa. Zakat tersebut diperintahkan untuk dikeluarkan sebelum orang-orang tua untuk melaksanakan sholat Id. Adapun syarat zakat fitrah di antara agama Islam, mendapat waktu zakat memiliki kelebihan pokok untuk diri dan keluarga untuk makan dan hari raya Idul Fitri. Setiap muslim yang masih hidup sampai matahari tenggelam pada malam Idul Fitri wajib membayar zakat fitrah. Namun jika seorang muslim meninggal dunia sebelum matahari tenggelam, tidak dikenakan kewajiban membayar zakat fitrah. Bagi bayi yang lahir di bulan Ramadan sebelum tenggelamnya matahari dari terai Ramadan dan ia terus hidup hingga matahari tenggelam, maka wajib dikenakan
Sudah ya? Nah, sudah. Sekarang Pak Guru tanya, bagaimana jika seorang muslim lupa atau membayar zakat? Siapa yang sudah menganalisis? Angkat tangan. Ya, dibacakan analisismu. Ketika seseorang muslim itu terlambat membayar zakat, itu setelah membayar zakat setelah saat itu dianggap sebagai sedekah biasa. Terus coba Mbak Widya dibacakan analisisnya. Ya, satu. Ya. Ya, yang pertama menurut Mbak Widya, zakat fitrah wajib dibayarkan selama bulan puasa atau Ramadan. Kedua, zakat setelah sholat id dianggap sebagai sedekah biasa. Berarti sama seperti yang pertama tadi ya. Tapi ada tambahan lagi ketiga, zakat fitrah tapi dilakukan setelah sholat id tanpa ada uzur. Uzur itu halangan. Berarti orang tersebut niat tidak zakat fitrah itu dianggap sebagai orang tersebut berdosa. Kita mulai masuk materi kelas 6 bab 4, ayo membayar zakat. Tadi sudah dikatakan bahwa zakat itu termasuk rukun Islam yang ketiga. Yang pertama ini tadi rukun Islam itu ada 5. Itu zakat nomor 3. Kita nomor 4. Pengertian zakat. Zakat secara bahasa artinya menyucikan diri atau membersihkan. Maksudnya adalah menyucikan jiwa dan membersihkan harta. Nah, jadi kalau zakat fitrah nanti yang gunanya tujuannya untuk menyucikan jiwa. Kalau zakat mal itu membersihkan harta. Terus ini pengertian zakat fitrah adalah zakat yang berupa bahan makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang Islam. Jadi yang wajib itu hanya orang Islam, baik anak laki-laki ataupun anak perempuan, baik dewasa atau anak-anak pada setiap menjelang Idul Fitri setelah mengerjakan sholat puasa Ramadan. Jadi setelah bulan puasa itu ada kewajiban untuk zakat fitrah. Nah ini benda yang digunakan untuk zakat fitrah itu ada 2 macam. Yang pertama bahan makanan pokok, yaitu bahan makanan yang biasa dimakan sehari-hari di daerah masing-masing. Di daerah kalian makannya apa? Makannya beras. Kalau di Papua nanti juga ada kalau di daerah lain ya bahan makanannya jagung boleh memakai jagung. Jadi disesuaikan dengan daerahnya masing-masing. Yang kedua, uang sebagai pengganti makanan pokok. Jadi bisa digantikan dengan uang. Syaratnya itu apa? Harus sesuai dengan harga bahan makanan pokok pada saat itu. Misal beras harganya 15.000. Kalau zakat fitrah itu berapa tuh kadarnya? Di sini nanti dijelaskan. Nah ini berapa kadar zakat fitrah untuk setiap jiwa, setiap orang? Berapa? 1 sak atau 3,1 liter atau 2,5 kilo. Jadi setiap jiwa, 1 jiwa itu 2,5 kilogram. Tentang itu beras 1 jagung 2,5 kilo. Nih waktu pelaksanaan zakat fitrah itu ada 4. Yang pertama waktu ubah itu artinya boleh saja. Nah itu sejak tanggal 1 sampai akhir Ramadan. Misal dia puasa 1 hari, kalian sudah mau zakat fitrah, itu boleh tanggal 10, tanggal 12 boleh. Terus waktu yang kedua waktu
itu berarti harus itu sejak matahari terbenam setelah sholat maghrib sampai sebelum terbitnya fajar siti sholat subuh. Terus ketiga, waktu lebih utama atau afdol itu utama. Waktu yang paling utama adalah waktu sejak selesai sholat subuh sampai sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Yang keempat, waktu haram, yaitu setelah sholat Idul Fitri sampai terbenamnya matahari tanggal 1 bulan Syawal. Jadi ketika kalian nanti Pak Guru di sini setelah ini ada permasalahan. Nanti kalian lihat, kalian analisis, nanti hasilnya seperti apa. Ya, sekarang kalian berdiskusi. Ini sudah dibagi menjadi 5 kelompok. Nanti setiap kelompok itu nanti Pak Guru kasih tugas. Yaitu di sini sudah ada lembar. Nah, nanti kalian menganalisis. Berapa ini? Kurang 2. Nah, yang sudah dapat lembar kerjanya silakan diisi. Di situ ada bacaannya, diisi benar atau salah. Terus di sampingnya dikasih pemecahan masalah. Ada 3 soal. Caranya pilih benar atau salah. Setelah itu dikasih pemecahan masalahnya, keterangannya. Kalau kalian pilih benar, berarti yang kasih centang yang kolom yang benar. Nah, kalau yang salah berarti centang yang kolom yang salah. Jangan lupa dikasih keterangannya sampingnya. Pemecahan masalahnya seperti apa? Ada yang kesusahan? Ada yang mengalami kesulitan nggak? Sudah? Sudah semua? Alhamdulillah, sekarang setelah sudah selesai kalian harus mempresentasikan hasilnya. Yang maju satu kelompok satu saja. Nanti majunya di sini, kalian bacakan hasilnya. Di Pak Guru acak saja ya. Kelompok 1 dulu maju. Yo, siapa yang mau wakili? Yo, Mbak Aura. Kelompok lain mendengarkan, nanti diberi penilaian salah atau benar. Yo, silakan bacakan. Teman-teman, saya mau membacakan hasil dari kelompok 1. Anggota kelompok 1 Aura 4 Salsa 5 Anggota. Nomor 1, permasalahan. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, SD Negeri 2 biasa melaksanakan kegiatan membayar zakat di sekolah. Yohanes salah satu siswa yang beragama Kristen. Ternyata ibu membawa beras di rumah. Salah atau benar?
Yuk kelompok 5. Siapa yang mewakili? Yuk Mbak Ida. Dibacakan hasilnya. Teman-teman silakan membacakan nama anggota kelompok kita dan kita menjelang saya ini SD Negeri biasa melaksanakan kegiatan membayar zakat di sekolah. Ini salah satu siswa yang beragama Kristen ternyata ikut membawa beras untuk zakat. Nomor 2. Dengar masalah dulu itu. Karena yang nomor 2. Pada tanggal 10 Ramadan, Fikri membayar zakat kepada ahli zakat karena menurut Fikri adalah waktu utama untuk membayar zakat. Bahwasanya salah karena zakat yang dilakukan tetapi waktunya Ya. Ya, silakan duduk. Yuk kasih aplaus untuk kelompok 1 dan kelompok 5 yuk. Setelah dipresentasikan, sekarang kalian harus memberi penilaian. Kelompok 1 harus dinilai dari kelompok 5. Kelompok 5 juga harus dinilai kelompok 1. Yuk kelompok 1 menilai dulu kelompok 5. Ya, kasih aplaus dulu. Jadi di kelompok 5 dan kelompok 5 itu yang salah nomor 3. Tadi di kelompok 5 menjawab kalau gandum itu apa? Salah, seharusnya boleh saja karena tidak harus beras, disesuaikan dengan daerah masing-masing. Sekarang kelompok 5 memberi penilaian kelompok 1. Yuk kita. Ya, benar. Kelompok 1 benar semua jawabannya. Kasih aplaus. Kalian berdiskusi, jadi hasilnya nomor 1. Nomor 1 sambil dilihat ya. Menjelang hari raya Idul Fitri, Edukasi biasa melaksanakan kegiatan membayar zakat di sekolah. Tapi salah satunya ada yang beragama Kristen. Itu berarti boleh atau tidak? Iya. Nomor 1 berarti orang yang beragama Islam itu yang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Pada tanggal 10 Ramadan itu adalah waktu yang afdol untuk zakat fitrah. Benar atau salah? Nah, waktu itu tanggal 10 itu boleh dong. Boleh, tapi bukan waktu utama. Nomor 3. Reno adalah siswa kelas 6, tapi Reno sekolahnya di Australia. Nah, membayar zakatnya pakai gandum si Reno. Boleh atau tidak? Boleh. Karena apa? Gandum juga merupakan bahan Ya. makanan pokok. Jadi boleh-boleh saja pakai gandum. Karena gandum juga digunakan sebagai bahan makanan pokok. Oh ya, hasil diskusinya dikumpulkan dulu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Nah, nanti ini Pak Guru nilai sesuai dengan hasil kalian berkelompok. Dan selanjutnya penilaian, evaluasi penilaian. Nanti Pak Arto kasih soal, nanti dikerjakan, Pak Arto kasih waktu 20 menit. Dan sudah boleh dikerjakan langsung.
Sudah selesai? Nah, sudah dikumpulkan. Yuk, salah satu anak mengumpulkan ketuanya. Ini teman-temannya dikumpulkan dulu. Nanti setelah itu Pak Ato koreksi. Setelah dikoreksi Pak Ato kasih nilai. Ini sudah Pak Ato koreksi dan Pak Ato kasih nilai. Untuk nilai tertinggi itu ada Levi dengan nilai 95. Tepuk tangan. Ya, sebagai rekan aku kasih nilai ini. Nah, untuk selanjutnya kita masuk pada penguatan. Penguatan dilihat di depan. Di depan ada beberapa soal. Yuk, siapa yang bisa mengerjakan nomor 1? Yuk. Ya, nomor 1. Zakat menurut bahasa artinya bersih. Ya, tepuk tangan. Terus kedua siapa? Ya, balik dia dulu. Zakat kita tujuannya untuk membersihkan jiwa. Apakah benar? Ya, benar. Yang ketiga, ya, Pak Reni, zakat merupakan rukun Islam yang ketiga, yang benar. Yang ketiga nih. Nah, selanjutnya masuk kesimpulan. Nah, ini kesimpulannya pada materi pembelajaran pada hari ini, yaitu yang pertama adalah zakat fitrah adalah zakat yang berupa bahan makanan. Kalau di Indonesia pakai apa berarti? Beras. Itu wajib dikeluarkan oleh setiap orang Islam. Setiap jiwa itu wajib, entah itu bayi, entah itu anak-anak, orang dewasa, perempuan, laki-laki, semuanya wajib. Yang kedua, benda yang digunakan untuk zakat fitrah adalah bahan makanan pokok, bisa juga dengan uang. Jadi ada dua. Yang pertama bahan makanan pokok, pakai uang juga Bu. Dan syaratnya ketika pakai uang itu harus sesuai dengan harga pada saat pelaksanaan zakat. Misal pada saat ini beras 1 kilo harganya 15.000, berarti 15.000 itu dikali 2,5. Ya, terus kadarnya ini 2,5 kg. Yang keempat, rukun zakat fitrah adalah rukunnya ada berapa? Ada 4. Niat, ada muzaki. Muzaki itu apa? Orang yang berzakat. Terus ada mustahik, orang yang dan benda yang